Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Farid Nafar Rafif dari SMP Negeri 6 Balikpapan. Sahabat Distikbud dimanapun berada, hari ini saya akan membawakan sirah nabawiyah mengenai Perang Mu'tah. Pada tahun 8 Hijriah, setelah perjanjian Hudaybiyah yang membawa kedamaian sementara, Nabi Muhammad SAW memulai langkah baru untuk menyebarkan dakwah Islam. Salah satunya adalah dengan mengirimkan surat-surat kepada pemimpin-pemimpin besar di luar Madinah. Salah satu surat yang dikirimkan sampai kepada Haris, pemimpin suku Ghazan yang berada di utara Jazirah Arab, menimbulkan reaksi yang tak terduga. Haris, seorang pemimpin yang kuat dan bersekutu dengan kekaisaran Romawi, menerima surat itu dengan nada meremehkan. Ia menyebut Nabi Muhammad SAW hanya seorang pria yang tinggal di sebuah kota kecil, yaitu Madinah, yang tak layak untuk diperhitungkan. Penolakan itu segera menjadi ancaman. Haris tidak hanya menolak ajakan damai, tapi juga merencanakan serangan terhadap Madinah. Nabi Muhammad SAW menyadari betapa besar potensi bahaya yang akan datang, segera memanggil para sahabat-sahabat untuk berkumpul. Di tengah-tengah para sahabat yang penuh semangat, Nabi Muhammad SAW mengumumkan bahwa mereka akan memulai perjalanan besar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pertemuan itu, Nabi Muhammad menunjuk 3 sahabat untuk memimpin pasukan. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Nabi menyatakan jika Zaid gugur, maka Ja'far akan menggantikannya. Tetapi jika Ja'far gugur, Abdullah bin Rawahah lah yang akan menggantikannya. Di pagi hari yang cerah, setelah sholat subuh, pasukan yang berjumlah sekitar 3.000 orang berangkat dengan penuh semangat. Mereka bergerak menuju medan perang, meninggalkan Madinah dengan tekad yang bulat. Namun, Abdullah bin Rawahah yang sangat ingin mendapatkan pahala jihad, memilih untuk tetap tinggal sejenak di Madinah. Dia ingin melaksanakan sholat Jumat bersama Nabi Muhammad SAW, berharap mendapatkan pahala yang lebih besar dari sholat berjamaah dengan Rasulullah. Selepas sholat, Nabi Muhammad SAW menanyakan alasan Abdullah yang tidak ikut serta di medan perang. Abdullah menjelaskan, "Aku ingin memperoleh pahala jihad bersama pasukan dan juga pahala sholat Jumat bersama Anda ya Rasulullah." Nabi Muhammad SAW menjawab dengan penuh hikmah, "Demi Allah, walaupun engkau menginfakkan seluruh kekayaan dunia, engkau tidak akan bisa mengejar pahala yang sudah mereka dapatkan." Dalam perjalanan mereka dari pagi hingga waktu duha, Abdullah merasa cemas, hatinya bergetar, dan ia berdoa kepada Allah agar diberikan kemuliaan untuk mati syahid dalam perjuangan. Sementara itu, beberapa orang Yahudi yang mendengar percakapan tersebut mulai meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW memang Nabi yang sesungguhnya. Dalam kitab Taurat, mereka tahu bahwa setiap Nabi yang menyebutkan bahwa sahabatnya akan mati, maka itu adalah tanda bahwa mereka akan benar-benar mati. Pasukan Muslim pun terus bergerak menuju perbatasan. Namun yang mereka hadapi bukanlah pasukan kecil. Mereka akan berhadapan dengan pasukan besar yang dipimpin oleh Haris bin Abu Suman al-Ghassani yang sudah bersiap dengan 100.000 pasukan. Ditambah lagi Kaisar Romawi Heraklius mengirimkan tambahan 100.000 pasukan lagi, membuat jumlah total seluruh pasukan musuh mencapai 200.000 orang. Sementara itu, pasukan Muslim hanya berjumlah 3.000 orang. Di tengah situasi yang begitu menegangkan, Perang Mu'tah pun dimulai. Pertempuran berlangsung dengan sangat sengit dari subuh hingga maghrib. Zaid bin Harithah memimpin pasukan dengan penuh keberanian, menyerang musuh dengan semangat tak
tergoyahkan. Di barisan depan, Zaid terus bertarung tanpa mengenal lelah. Meskipun lawannya jauh lebih banyak. Namun takdir berkata lain. Zaid gugur di medan perang. Setelah Zaid syahid, Ja'far bin Abi Thalib segera mengambil alih kepemimpinan. Dengan penuh semangat dan keberanian, Ja'far terus berjuang meskipun kedua tangannya dipotong di dalam pertempuran. Dengan tangannya yang putus, Ja'far tetap melawan hingga akhirnya ia pun juga mati syahid. Saat Nabi Muhammad SAW mendengar kabar tentang syahidnya Ja'far, beliau berkata, "Aku melihat Ja'far di surga dengan dua sayap yang menggantikan kedua tangannya." Ja'far Abdullah bin Rawahah yang sebelumnya tetap di Madinah kini menggantikan posisi Ja'far. Seperti yang telah diramalkan Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Rawahah pun tewas di medan perang. Sebelum berangkat, Abdullah berdoa kepada Allah agar diberikan kemuliaan mati syahid, dan doa itu pun dikabulkan. Ketika semua pemimpin utama pasukan gugur, Khalid bin Walid yang sebelumnya tidak ditunjuk sebagai pemimpin mengambil alih komando. Dengan kecerdikan dan pengalaman militernya yang luar biasa, Khalid memimpin pasukan muslim dengan taktik yang brilian. Dalam pertempuran yang tampaknya sudah hampir kalah, Khalid menggunakan strategi perang gerilya. Ia menggerakkan pasukan secara cepat dan terkoordinasi, memanipulasi musuh dengan gerakan-gerakan yang membuat mereka kehilangan fokus. Pasukan Romawi yang awalnya merasa pasti menang, kini mulai ketakutan dan terdesak. Pada hari kelima peperangan, pasukan Romawi dan sekutunya mulai merasa takut dan mundur. Dengan keberanian yang luar biasa dan kecerdikan Khalid, pasukan Islam akhirnya memukul mundur pasukan yang jauh lebih besar. Mereka yang hanya berjumlah 3.000 orang, dengan pertolongan Allah berhasil mengalahkan pasukan yang berjumlah 200.000 orang. Kisah keberanian yang tak terlupakan, Perang Mu'tah bukan hanya sebuah kemenangan militer, tetapi juga simbol pengorbanan dan keberanian yang tak terkira. Meskipun pasukan muslim kalah jumlah, mereka tidak pernah menyerah. Mereka berjuang dengan penuh semangat dan iman yang kuat, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang menunjukkan keteladanan luar biasa. Zaid, Ja'far, dan Abdullah tidak hanya gugur sebagai syuhada, tetapi mereka menjadi contoh nyata tentang bagaimana kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya dapat mengalahkan segala halangan. Keberhasilan pasukan Islam dalam pertempuran yang sangat berat ini menunjukkan bahwa iman yang tulus, kepercayaan kepada Allah, dan keberanian dalam bertindak bisa mengalahkan segala bentuk kekuatan yang tampak tak terkalahkan. Kemenangan ini pun memperkuat kedudukan Islam dan meneguhkan semangat juang umat muslim di seluruh dunia. Pada akhirnya, Perang Mu'tah mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi ujian yang besar, bukan hanya jumlah yang menentukan kemenangan, tetapi iman, strategi, dan pengorbanan yang tulus di jalan Allah adalah yang akan menentukan kemenangan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.